Hai, selamat datang di channel Langau Viral, tempat kumpulnya pecinta sepak bola. Sumber berita sepak bola internasional kembali menyoroti situasi panas yang melibatkan Cristiano Ronaldo bersama klubnya saat ini, Al Nassr. Iya, bikin heboh. Kali ini kabar panas datang dari Arab Saudi, di mana CR7 kabarnya lagi berseteru hebat sama klubnya, Al Nassr. Nah, yuk kita bedah tuntas, ada apa sih sebenarnya? Oke, jadi gini, situasinya di Al Nassr ini bener-bener lagi memanas nih. Ada kabar yang bilang kalau Ronaldo saking nggak puasnya sampai mogok main. Tentu aja, ini langsung bikin semua orang berspekulasi. Jangan-jangan ini sinyal dia mau cabut lagi ya? Terus pertanyaannya, kenapa sih kok bisa meledak sekarang? Nah, ternyata semua ini berawal dari bursa transfer Januari 2026 yang lalu, di mana Al Nassr kelihatannya pasif banget. Nah, ini dia nih biang keroknya. Ronaldo tuh protes keras soal beberapa hal. Pertama, dia ngerasa Al Nassr tuh diam-diam aja di bursa transfer. Sementara rivalnya, Al Hilal, justru jor-joran belanja pemain. Dia juga merasa kayak dianaktirikin gitu sama PIF. Dan puncaknya yang bikin geger, namanya bahkan nggak masuk skuad pas lawan Al Riyadh tanggal 2 Februari. Wow. Dan kalau kita lihat perbandingannya, wah, jomplang banget sob. Coba bayangin, Al Hilal bisa datengin nama sekelas Karim Benzema, sementara Al Nassr adem ayem. Makanya Ronaldo ngerasa nggak adil kan? PF yang notabene punya kedua klub kok kayaknya lebih sayang sama Al Hilal? Kalau kamu ngerasa kayak pernah dengar cerita kayak gini sebelumnya, ya kamu nggak salah. Ini tuh deja vu banget sama kasusnya di Manchester United tahun 2023 lalu. Polanya tuh udah kayak resep loh, selalu sama. Langkah pertama, dia mulai kritik manajemen dan fasilitas klub secara terbuka. Terus, langkah kedua, dia langsung disingkirkan dari tim utama. Dan ujung-ujungnya, ya kontraknya diputus di tengah jalan. Klasik. Simon Stone dari BBC bahkan bilang, waktu di Manchester United, Ronaldo itu benar-benar nekat. Dia nggak peduli sama konsekuensinya, yang penting dia bisa pergi sambil ngasih kritik pedas pula. Ini nunjukin kalau dia punya track record buat maksa keluar kalau klubnya udah nggak sevisi. Oke, polanya sama. Berarti hasilnya bakal sama juga dong. Eits, tunggu dulu. Ternyata ada beberapa perbedaan kunci antara situasi di MU dulu sama yang di Al Nassr sekarang. Coba kita bandingin ya. Dulu di Manchester United, dia kan vokal banget. Sekarang, dia masih diam. Belum ada pernyataan resmi sama sekali. Terus, faktor usia juga ngaruh. Dan yang paling penting, gajinya di Al Nassr itu, wah gede banget, mecahin rekor. Jadi taruhannya jauh lebih tinggi sekarang. So, ini yang bikin kita semua penasaran. Jadi gimana nih nasib CR7 selanjutnya? Di atas kertas kontraknya sih bilang dia harus bertahan. Tapi kelakuannya kayak ngasih sinyal yang beda banget kan? Faktanya jelas loh, kontrak Ronaldo di Al Nassr itu baru selesai tahun 2027. Itu masih lama banget. Coba bayangin. Kalau dia benar-benar nggak bahagia, harus bertahan selama itu, berat kan? Nah, jadi kita semua cuma bisa bertanya-tanya nih. Apakah kita bakal ngelihat Ronaldo ngulangin jurus yang sama kayak di Manchester United, maksa keluar dan bikin drama lagi? Atau mungkinkah kali ini ceritanya akan berakhir beda di Arab Saudi? Kita lihat saja nanti. Isu ini mencuat setelah muncul indikasi kuat adanya keretakan hubungan antara sang mega bintang dengan manajemen klub asal Arab Saudi tersebut, khususnya terkait kebijakan transfer di awal tahun 2026. Kebijakan transfer jadi pemicu. Menurut laporan yang beredar, Cristiano Ronaldo merasa sangat kecewa dengan langkah Al Nassr yang dinilai terlalu pasif di bursa transfer, terutama jika dibandingkan dengan rival-rival langsung mereka di liga domestik maupun kompetisi regional. Sebagai pemain yang terbiasa berada di lingkungan dengan ambisi juara tinggi, Ronaldo disebut menilai bahwa proyek klub mulai kehilangan arah, target prestasi tidak lagi sejalan dengan visinya, dan janji penguatan skuad tidak terrealisasi sesuai ekspektasi. Kondisi inilah yang memicu ketegangan internal. Pulang ke Portugal dan mogok tanding. Situasi makin memanas ketika Ronaldo dikabarkan memilih kembali ke Portugal di tengah jadwal kompetisi dan tidak ambil bagian dalam beberapa agenda klub. Walaupun tidak diumumkan secara resmi sebagai mogok, banyak pihak menilai langkah ini sebagai sinyal protes halus dari Ronaldo terhadap manajemen Al Nassr. Tekanan media pun langsung meningkat, dan isu perpecahan mulai ramai dibahas oleh pengamat sepak bola dunia. Deja vu, mirip drama saat di MU.
Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah kemiripannya dengan pola konflik masa lalu Ronaldo, terutama menjelang kepergiannya dari MU beberapa tahun silam. Kala itu, ada ketidakcocokan dengan manajemen, komunikasi internal memburuk, dan akhirnya berujung pada perpisahan besar. Banyak analis melihat bahwa pola perilaku Ronaldo kembali terulang. Saat visi dan ambisi tidak sejalan, ia memilih menarik diri sebelum konflik terbuka makin melebar. Kontrak masih panjang, tapi secara kontrak, Cristiano Ronaldo masih terikat dengan Al Nassr hingga musim panas 2027. Namun dalam sepak bola modern, kontrak panjang tidak selalu menjamin kebersamaan. Dengan meningkatnya tensi internal dan rasa frustrasi yang terus menumpuk, spekulasi mengenai hengkang lebih cepat, pemutusan kerjasama, atau negosiasi diam-diam semakin sulit untuk dibendung. Pengamat, pola lama Ronaldo. Sejumlah pengamat sepak bola menilai bahwa Ronaldo adalah sosok dengan standar profesional sangat tinggi, tuntutan kompetitif ekstrim, dan toleransi rendah terhadap stagnasi. Ketika ia merasa proyek klub tidak lagi ambisius, hubungan kerja seringkali tidak bertahan lama. Hal ini bukan soal ego semata, melainkan karakter pemain yang selalu menuntut hasil nyata, bukan janji. Dampak besar untuk Al Nassr. Jika konflik ini benar-benar berujung perpisahan, Al Nassr akan menghadapi guncangan besar secara komersial, tekanan reputasi internasional, dan perubahan arah proyek klub. Karena Ronaldo bukan sekedar pemain, ia adalah simbol global. Kesimpulan admin, untuk saat ini semua masih sebatas indikasi dan spekulasi, namun tanda-tandanya terlalu kuat untuk diabaikan. Ketidakpuasan, jarak dengan manajemen, hingga pola lama yang kembali muncul, semuanya mengarah pada satu pertanyaan besar. Apakah era Ronaldo di Al Nassr benar-benar mendekati akhir? Kalau menurut kalian, Ronaldo wajar kecewa atau justru Al Nassr yang salah langkah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena kalau drama ini berlanjut, dunia sepak bola bakal kembali ramai.